Perkenalkan, nama saya Maruceli Latupapua, mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 4 Jayapura. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan, siap mengikuti UKIN. Berdiri. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak. Oke, duduk. Satu orang maju ke depan berdoa. Ya, maju. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan bagi Tuhan, saya akan mengikuti pelajaran. Haleluya, amin. Berdoa selesai. Oke anak-anak, perhatikan ke depan, Ibu absen ya. Abdul, Ahmad, oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan tunjukkan untuk kalian. Sebelum Ibu tunjukkan untuk kalian tentang tujuan pembelajaran, Ibu juga ingin bertanya pada kalian tentang materi yang telah kalian pelajari minggu kemarin, yaitu tentang konflik sosial. Dan minggu kemarin juga ada 2 kelompok yang sudah maju untuk presentasi tentang macam-macam konflik sosial dan cara mengatasi konflik sosial. Andika, konflik apa saja yang kau ketahui? Macam-macam konflik sosial, konflik apa saja yang kau ketahui? Ada konflik kelas sosial. Ada konflik kelas sosial dan rasial, Bu Guru. Siap. Lanjut. Konflik apa yang kau ketahui? Selain itu ada konflik politik dan internasional juga. Konflik internasional. Oke. Jadi ingat kembali materi yang sudah Ibu jelaskan untuk kalian tentang konflik sosial, terus faktor penyebab konflik sosial dan macam-macam konflik sosial dan cara mengatasi konflik sosial. Ingat baik-baik. Jadi macam-macam konflik sosial, ada konflik antar individu, konflik rasial, konflik kelas-kelas sosial, konflik internasional, konflik politik, konflik agama, konflik apa lagi? Realistis dan non-realistis. Oke, cara mengatasi konflik sosial atau akomodasi itu ada apa? Arbitrasi, mediasi, apalagi? Mediasi, apalagi? Toleransi, adjudikasi. Halo? Kompromi. Nah, materi Ibu udah kirim untuk kalian tuh anak-anak lewat WA. Materi yang Ibu udah berikan untuk kalian minggu lalu tentang konflik sosial dan macam-macam konflik sosial dan cara mengatasi konflik sosial. Nah, Andika, apa yang kau ketahui tentang macam-macam kelompok konflik sosial? Ada kelompok sosial. Konflik sosial? Ada konflik kelas sosial dan konflik rasial, Bu Guru. Lanjut.
Selain itu ada konflik internasional dengan konflik politik juga ada. Konflik internasional dan konflik politik. Oke. Oke, sebelum Ibu menjelaskan sedikit tentang materi, terus masuk kembali ke diskusi, kalian lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang ketiga, kau lihat, coba baca tujuan pembelajaran yang ketiga dengan keempat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konflik dalam penelitian. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menentukan macam-macam upaya menyelesaikan konflik sosial yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih, Nak. Oke, anak-anak. Kalian udah tahu tentang macam-macam konflik sosial. Nah, seperti konflik antar individu, konflik kelas-kelas sosial, konflik politik, konflik internasional, dan ada banyak konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, berikut cara mengatasi konflik atau akomodasi. Kita lihat, misalnya arbitrasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, kompromi, dan toleransi. Nah, misalnya kita lihat, Ibu kasih contoh terjadi konflik antara kedua siswa. Siswa kelas 10 dengan siswa kelas 11. Nah, itu terjadi konflik apa anak-anak? Konflik antar? Halo? Terjadi konflik apa? Kedua siswa yang berkonflik itu konflik apa? Suara? Konflik apa? Konflik apa? Individu. Konflik apa? Individu. Konflik apa? Antar individu. Antar individu. Nah, cara mengatasi konflik antar individu antara dua siswa yang berkonflik, berarti yang mengatasi konflik itu siapa anak-anak? Siapa yang mengatasi konflik? Kalau siswa yang berkonflik? Guru. Guru. Nah, itu berarti cara mengatasi konflik yaitu arbitrasi. Nah, menggunakan pihak ketiga sebagai arbitor untuk mengatasi konflik. Jadi pihak ketiga itu mempunyai status lebih tinggi dari kedua belah pihak yang berkonflik. Oke. Itu sedikit Ibu jelaskan untuk kalian. Nah, kalian perhatikan ini gambar. Ini konflik apa yang terjadi? Konflik antar individu. Ini siswa yang berkonflik kan? Ini masih belum diatasi, belum penyelesaian konfliknya. Ini masih ada konflik yang terjadi antara siswa di sekolah. Nah, apakah Anda pernah melihat atau bahkan mengalami peristiwa seperti ditunjukkan pada gambar ini? Pernah atau tidak? Pernah lihat atau tidak? Terjadi. Nah, ini materi ini Ibu udah jelaskan. Ini juga ada contoh-contoh gambar konflik sosial. Nah, kita lihat ini upaya atau cara mengatasi konflik sosial. Nah, ini ada coercion atau coercive, ada kompromi, ada arbitrasi, mediasi, konsiliasi,
toleransi, stalemate, adjudication. Ada juga gencatan senjata, ada negosiasi, konversi. Nah, anak-anak ini semua sudah Ibu jelaskan untuk kalian, oke? Sekarang kalian duduk sesuai kelompok. Duduk sesuai kelompok, ya, atur, ayo. Ayo guys. Silakan duduk sesuai kelompok. Ayo ini. Duduk sesuai kelompok. Cepat, cepat. Ini mana tugasmu? Tentang konflik agama. Sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Dilihat, sudah dapat. Cara penyelesaian konfliknya itu lihat. Ini, Bu. Tahu? Konflik Kelas sosial. kelas-kelas sosial. Itu begini kan nanti. Sudah semua? Begini. Begini. Kalian kelompok ini tentang konflik politik, tentang apa kok konflik internasional? Oke, tentang konflik internasional. Internasional. Tentang konflik internasional. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan mendengar presentasi dari kelompoknya Fitra tentang konflik-konflik kelas-kelas sosial. Selamat pagi teman-teman dan Bu Guru. Di sini kami mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dev. Nama saya Andika. Dan nama saya Fitra Fahrian. Karena materi kami adalah konflik kelas-kelas sosial, pertama saya mau kalian mengerti dulu teori konflik. Konflik itu adalah menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Buat yang tidak tahu, ada yang tidak tahu stratifikasi? Stratifikasi. Tidak tahu? Tidak tahu. Saya jelaskan. Stratifikasi itu semacam kasta, semacam strata-strata sosial. Contoh, ada orang yang hidup di kelompok atas, kelompok menengah, sama kelompok bawah. Anggaplah ini pejabat dan kawan-kawan, terus ini orang yang buruh dan kawan-kawan, dan ini adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan rekor. Jadi itu adalah namanya stratifikasi. Adanya tingkatan-tingkatan. Itu namanya stratifikasi. Jadi ada macam-macam kelas sosial. Ada 3. Atas, menengah, sama bawah. Sebenarnya macam-macam sosial itu banyak. Cuman di materi saya macam-macam sosial itu dibagi dari kebebasan finansial atau disebut dengan ekonomi. Jadi yang ini adalah orang yang kaya raya, orang yang biasa-biasa saja, dan orang yang prasejahtera atau biasa kita sebut dengan miskin. Bisa dilihat orang kelas sosial merupakan mereka yang termasuk orang kaya dan sudah berada di posisi tersebut untuk waktu yang lama. Contohnya dari orang tua sudah kaya raya, menurun ke anak, lama itu tetap jadi kaya raya. Kelas menengah terbagi menjadi kelas atas dan kelas menengah bawah. Ini termasuk ke kualifikasi lagi, cuman terlalu rumit untuk ini, jadi saya sederhanakan saja. Terus ada kelas sosial bawah. Kelas sosial bawah adalah golongan orang yang dalam masyarakat memiliki pendapatan rendah dan sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Itu adalah orang bagian bawah atau yang kita sebut dengan orang miskin. Lalu bagaimana konflik antar kelas bisa terjadi? Kok bisa masalah kelompok di atas punya masalah dengan kelompok menengah? Kok bisa kelompok menengah punya masalah dengan kelompok bawah? Paling dekat, ada guru, ada murid. Kira-kira kenapa bisa ada masalah? Adanya perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan tujuan. Ada guru yang mau PowerPoint, mau presentasinya jadi dalam kurun waktu sekian, tapi muridnya maunya sekian. Mau gurunya mau 2 hari, muridnya mau 5 hari, misal begitu. Itu akan terjadi sebuah konflik. Itu paling dekat. Ada juga kalau mau, misal ada dalam sebuah perusahaan, bos mau sebuah pekerjaan selesai dalam tanggal sekian, tapi karyawannya tidak bisa. Karyawannya butuh waktu sedikit lebih lama, sehingga itu pun bisa terjadi masalah.
Itu bagaimana bisa terjadi konflik antar sosial ketika kelompok atas tidak bisa sama dengan kelompok yang di bawahnya. Sejauh itu penjelasan sederhananya gitu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya? Moderator buka sesi tanya jawab. Kurang lebih begitu yang disampaikan dari kelompoknya Fitra. Mungkin dari teman-teman yang kurang memahami isi dari materinya Fitra tentang kelas sosial, ada yang ingin bertanya? Moderator catat, silakan pertanyaan. Catat di HP-mu saja. Ya, silakan. Silakan bertanya untuk. Izin bertanya, saya dari kelompok 5 ingin bertanyakan. Tadi kan selama presentasi dijelaskan bahwa kelompok di atas sering bertentangan dan memaksa kelompok bawah yang mengikuti keinginan kelompok atas. Apakah ada kemungkinan untuk terjadi sebaliknya? Moderator silakan ini berikan baca pertanyaan tadi untuk tim penyaji. Apakah ada kemungkinan jika kelompok di bawah ingin sama seperti kelompok yang di atas? Ya. Kurang lebih seperti begitu. Pertanyaannya adalah, biasanya kelompok bawah yang harus mengikuti keinginan kelompok atas. Bisa nggak sih kalau kelompok atas yang terdesak dengan keinginan kelompok bawah? Jawabannya tentu bisa. Bisa dilihat dari banyaknya demonstrasi, demo yang terjadi, dan banyak hal. Ada juga karyawan yang mau bekerja, tadi kalau katanya perusahaan gitu-gitu. Terus mungkin ada siswa yang kurang suka dengan gurunya sehingga dia memutuskan untuk bolos terus, tidak mau masuk, segala macam, gitu-gitulah. Makanya kalau ditanya apakah bisa kelompok menengah yang tidak sesuai dengan kelompok atas, jawabannya adalah bisa, dan bisa sekali. Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Ya. Berikut kelompok berapa yang mau maju diskusi? Kelompok berapa, Nak? Kelompok 5. Kelompok 6. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok 6. Moderator kelompok 1. Andika maju ke depan, moderator. 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 Oke, baik. Lihat baik-baik. Pertanyaan kelompok berapa ini tadi? Udah bagus tadi. Ini laptopnya. Mau ke siapa? Grace. Kok pakai susah ini. Oke. Ya. Ya. Oke, moderator. Baik teman-teman, sekarang yang maju adalah kelompoknya Grace. Mereka membahas konflik agama. Ya. Ya, jadi selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu sosiologi, konflik, dan agama. Untuk perkenalan saya rasa tidak usah karena kita sudah saling mengenal, langsung saja. Masuk ke materi yang pertama, konflik agama. Ini adalah materi basicnya.
Konflik atau pertikaian secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu con yang artinya bersama dan flagere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum konflik itu merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Nah, materi yang kami akan bahas di sini salah satunya adalah konflik yaitu dalam agama. Kami mengambil salah satu contoh kasus yaitu konflik di Ambon. Konflik Maluku ini dimulai pada tanggal 19 Januari 1999 yang berlangsung selama beberapa tahun. Pemicu dari konflik ini banyak sebenarnya, tetapi yang paling dasar dari riset-riset yang telah saya baca itu karena ada dua pemuda yang saling salah paham dan membawa ke ranah agama. Yang sebenarnya ini hanya masalah kecil, tetapi karena pihak-pihak yang oknum-oknum yang memang sudah ada permasalahan dari sananya membawa ini untuk menjadi suatu problem baru yang berkaitan dengan konflik agama. Jadi dari dari penyebab konflik di Ambon ini ada beberapa faktor, yang itu yang pertama ada konflik. Yang pertama ada karena dimensi ekonomi atau stratifikasi sosial, yang kedua ada dimensi kebudayaan, yang ketiga ada dimensi politik atau politik etnis, dan yang keempat ada dimensi diferensiasi ras dan etnis, dimensi diferensiasi agama. Lalu untuk penyelesaian konflik, mereka melakukan beberapa cara. Ada 4 cara. Yang pertama dengan melakukan dialog dan negosiasi. Yang kedua ada dengan memberikan bantuan dan dukungan. Yang ketiga ada intervensi pemerintah pusat. Dan yang keempat ada pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi. Untuk materi yang sebelumnya, teman-teman bisa baca dulu. Bila nanti ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Sudah. Baik teman-teman. Jadi untuk slide yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang kami ambil. Jadi konflik itu adalah suatu kenyataan hidup yang tidak terhindar dan sering bersifat kreatif. Konflik juga terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik ini timbul karena ketidakseimbangan antar hubungan-hubungan yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif. Konstruktif ini itu adalah perubahan ketidaksepakatan yang lebih baik, sedangkan destruktif adalah ketidaksepakatan untuk menjadi lebih buruk. Ya teman-teman, sekian. Oke, moderator, sesi tanya jawab buka. Ya baik teman-teman, sekarang bagian sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Dari materi yang kalian sampaikan, saya ingin bertanya, awal mula terjadinya konflik agama itu apa? Dan siapa yang menyebabkan terjadinya konflik? Apakah seorang oknum atau sebuah organisasi atau kelompok? Jelaskan juga apa tujuan mereka. Oke, moderator baca konflik untuk itu. Tim penyaji menjawab, silakan pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya itu, awal mula terjadinya konflik agama dan siapa yang menyebabkan terjadinya konflik? Apakah seseorang oknum atau sebuah organisasi atau kelompok? Jelaskan juga apa tujuannya mereka. Jadi awal mula dari terjadinya konflik ini karena jadi pada saat Hari Raya Idul Fitri
terjadi tagih menagih antara dua pemuda yang berbeda agama. Nah, jadi ini pertama dari permasalahan kecil, tetapi karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka mengaitkannya dengan agama. Oleh sebab itu, masalah ini menjadi besar dan menimbulkan banyak problem lain di dalam konflik ini. Lalu, untuk apakah seorang oknum? Pertama dari pihak individu, lalu karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan ini menjadi dari oknum ke oknum, yaitu Islam dan Kristen. Dan tujuan mereka sebenarnya masalah yang kami ambil ini masih agak simpang siur, cuman dari yang saya baca salah satunya tujuan mereka adalah untuk memerdekakan salah satu agama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Grace telah menjawab. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan tutup. Ya, berikan aplaus Berikan untuk aplaus. kelompok 6. Oke, silakan duduk kelompok 5. Oke anak-anak, nanti berikutnya baru kelompok yang belum presentasi akan presentasi kembali. Kembali duduk seperti semula. Ayo atur bangku duduk seperti semula. Oke anak-anak, tadi teman-teman kalian sudah presentasi tentang macam-macam konflik sosial dan cara penyelesaian konflik tersebut. Sekarang Ibu berikan pertanyaan untuk kalian, silakan kalian lihat. Nah, silakan. Kalian perhatikan, Ibu kirim lewat WA grup kalian. Perhatikan WA grup. Lihat situ ada LKPD individu. Coba perhatikan. LKPD individu. Halo? Buka di HP kalian, lihat situ. Dan kalian silakan jawab. Ambil selembar kertas, silakan kalian jawab. Nama, kelas, Nina. Oke, ayo. Sudah selesai kumpul?
Oke, anak-anak. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Ingat, nanti berikutnya, pertemuan berikut masih pelajari tentang cara mengatasi konflik lagi dan macam-macam konflik sosial. Ada satu kelompok yang belum presentasi ya. Jadi kita nanti lanjut lagi tentang konflik sosial. Oke? Beri salam kepada guru. Selamat pagi anak-anak.